Han Sue mengangguk ketika mendengar teriakan semua orang di konvoi. Dia mendengus dan perlahan berjalan ke arah tendanya. Semua orang di konvoi akhirnya kembali ke sisi api setelah melihat sosok Han Sue menghilang. Wajah mereka berubah antara kegembiraan dan ketakutan di bawah cahaya api. Kakak Han, apakah klan Hong itu sangat kuat? Suasana sunyi berlanjut untuk waktu yang lama sebelum Xiaoyan yang telah fokus menjaga api mengajukan pertanyaan kepada Han Chong. Jika kita serius membicarakannya, klan Hong adalah klan terkuat di kota Tianbei. Bahkan klan Han kami sedikit lebih rendah darinya. Alasan paling penting adalah bahwa klan Hong memiliki hubungan dengan Papiliun Petir Angin. Orang yang paling menonjol dari generasi ini, Hong Chen, adalah seseorang dari Papiliun Petir Angin dan sangat dihormati di dalamnya. Han Chong menghela napas sebelum berbicara dengan senyum. Klan Hong telah mengandalkan Papiliun ini untuk berkembang pesat. Reputasi dan pengaruhnya dalam beberapa tahun yang singkat ini sangat amazing. Bagaimanapun, Papiliun Petir Angin dapat dianggap sebagai paksi tingkat atas di seluruh wilayah utara di dataran tengah. Klan Han kami masih terlalu badut jika dibandingkan dengan Papiliun itu. Papiliun Petir Angin. Kejutan melintas di mata Xiaoyan ketika dia mendengar nama yang akrab ini lagi. Jadi bagaimana jika itu adalah Papiliun Petir Angin? Sialan, jika klan Hong itu benar-benar berani bertindak, aku akan menghabisi beberapa dari mereka sebelum aku mati, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan mereka. Seorang penjaga yang agak muda di samping api berbicara dengan wajah dipenuhi niat baku hantam. Han Chong tidak berkomitmen dengan kata-kata marah dari penjaga muda itu ke dalam hatinya. Dia menepuk pundak Xiaoyan dan berkata, "Adik Xiaoyan, sepertinya klan Han akan menghadapi baku hantam hidup dan mati. Saya akan meminta nona muda untuk memberimu uang setelah mencapai kota Tianbei. Kamu harus pergi sendiri dan hindari segala perbaku hantaman." Xiaoyan tersenyum ketika mendengar kata-kata Han Chong. Baiklah, semua orang harus beristirahat terlebih dahulu. Tingkatkan jumlah penjaga malam ini. Semua orang sebaliknya tetap waspada besok. Kita harus sehat walafiat begitu kita kembali ke klan Han. Han Chong menghela napas, berdiri dan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi meninggalkan semua orang. Xiaoyan menjentikkan jarinya saat dia menatap punggung Han Chong yang agak lelah. Sebuah tongkat kayu di tangannya terbang ke api. Setelah itu, tongkat itu menjadi seperti panah Arjuna yang melesat jauh di bawah tanah. Xiaoyan menepuk tangannya dan berdiri. Dia menyapa semua orang sebelum perlahan kembali ke tendanya. Setelah memasuki tendanya, dia sekali lagi menghela napas dan bergumam pada dirinya. Bantuan ini kemungkinan akan berguna untukmu." Matahari menggantung tinggi di langit selama ribuan kilometer. Banyak sinar cahaya membawa suhu tinggi ketika mereka berulang kali tersebar turun ke bumi. Sebuah konvoi berlari kencang di jalan yang luas, menimbulkan debu yang membumbung ke langit di sepanjang jalan. Semua orang lebih fokus. Kita akan segera memasuki wilayah kota Tianbei. Jeritan keras tiba-tiba keluar dari dalam konvoi. Hati semua orang menegang. Mereka mengangkat kepala dan melihat papan batu bertuliskan "Welcome" di ujung jalan. Semua tangan mereka tanpa sadar menyentuh senjata di punggung mereka. Konvoi itu melaju ke depan seperti keledai liar yang marah dan berjalan dengan suara gemuruh. Dalam beberapa menit, mereka mendekati pamflet batu yang digunakan sebagai tanda jalan. Siu, siu, siu. Konvoi baru saja melewati pamflet batu ketika suara angin kencang tiba-tiba bergema di tempat itu. Segera, sejumlah anak panah melesat keluar dari pepohonan di kedua sisi jalan menutupi seluruh konvoi. Kedatangan tiba-tiba anak panah itu mengejutkan semua orang di konvoi. Namun, untungnya mereka sudah siap. Banyak doki muncul dan memblokir semua anak panah itu. Sepertinya mereka sudah siap, tapi sayangnya tawa muncul keluar dari hutan. Segera, sejumlah besar sosok hitam dengan cepat berkerumun dan memblokir jalan konvoi yang akan menuju ke kota Tianbei. Dua pria tua di depan sosok hitam itu adalah orang-orang yang paling diperhatikan oleh Han Chong dan yang lainnya. Kedua orang itu mengenakan jubah merah. Ada lencana merah di pakaian mereka. Orang-orang dari klan Hong. Kelompok Han Chong terkejut ketika mereka melihat lencana merah di pakaian mereka. Hahaha, Nona Han Sue, tolong keluar. Kami telah datang untuk menjemputmu. Kedua pria tua itu mengabaikan Han Chong dan semua orang di konvoi. Sebaliknya, mata mereka menatap kereta di mana Han Sue berada saat mereka tertawa terbahak-bahak. Krek, krek, krek.
Pintu kereta perlahan dibuka dan Han Sue yang berwajah sangar dan cantik perlahan turun dari kereta. Tatapannya ganas menatap kedua pria tua itu ketika dia dengan santuy tertawa. Tidak disangka, kedua penatua Hongmu dan Hong Li datang hanya untuk menangkap seorang gadis muda seperti saya. Saya benar-benar merasa terhormat. Tidak perlu mengatakan omong kosong ini. Aku hanya mengikuti perintah. Kamu harus pergi bersama kami. Hong Li melirik Han Sue saat dia berbicara dengan marah. Bermimpilah. Kilatan dingin melintas di mata Han Sue. Dia mengencangkan tangannya dan pedang panjang melintas dan muncul di depannya. Orang bodoh yang keras kepala. Hong Li menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Han Sue menolak perintahnya. Ketidaksabaran melintas di matanya. Dia melangkah maju dan muncul di depannya. Dengan lambaian tangannya, angin panas dan kuat yang membawa aura ganas memblokir semua jalan mundur Han Sue. Kesuraman muncul di wajah Han Sue saat dia melihat Hong Li yang telah menggunakan semua kekuatannya sejak awal. Dia segera mengepalkan tekad di dalam hatinya dan melemparkan telapak tangannya ke depan. Kedua telapak tangan mereka melakukan kontak dan angin yang gila segera mengejutkan orang-orang di sekitarnya sampai mereka segera mundur. Tubuh indah Han Sue seperti layang-layang yang putus benangnya saat dia segera mengambil langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. Kamu dapat dianggap memiliki beberapa kemampuan untuk menerima satu telapak tangan dariku. Tidak heran Tuan Muda memiliki ketertarikan denganmu. Tubuh Hong Li tidak bergerak. Dia melirik Han Sue yang telah mundur. Dia dengan tidak peduli berbicara. Segera, dia melangkah maju sekali lagi dan muncul di depan Han Sue. Angin di telapak tangannya bersiul saat dia terus menyerang ke arah Han Sue. Ekspresi suram dan tragis muncul di wajah Han Sue saat dia merasakan serangan Hong Li yang bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Kemungkinan dia akan menerimanya dengan lapang dada. Angin di telapak tangan Hong Li bergerak. Namun, tepat ketika akan mendarat di tubuh Han Sue, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Dengan ledakan kekuatan tak terlihat itu dengan mudah menangkis angin di telapak tangan Hong Li. Kekuatan yang tersisa juga mengguncangnya sampai dia mengambil beberapa langkah mundur. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba itu menyebabkan semua orang merasa terkejut. Han Sue tiba-tiba membalingkan kepalanya setelah terkejut. Matanya terkunci pada kereta yang dinaiki Xiaoyan. Menggertak seseorang yang lebih muda hanya karena kamu sudah tua. Namun, kamu benar-benar bertindak sangat tulul. Suara aneh tiba-tiba terdengar ketika serangan itu menghantam Hong Li. Mata Han Sue menatap dengan serius kereta yang dinaiki Xiaoyan. Dia yakin bahwa suara aneh sebelumnya sangat mirip dengan suara Xiaoyan. Krek, 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 krek. Sementara semua orang dari kedua belah pihak bergumam di hati mereka, suara berdiri perlahan terdengar. Tatapan semua orang melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang pemuda berpakaian tradisional yang perlahan turun dari kereta. Xiaoyan. Kelompok Hanjong terkejut ketika mereka melihat Xiaoyan menunjukkan dirinya. Kejutan dan ketidakpercayaan dengan cepat muncul di mata mereka. Xiaoyan merentangkan tangannya ke semua orang sebelum menghela napas tanpa daya. Dia perlahan melangkah maju dan berhenti di samping Han Sue. Dia menatap Han Sue sebelum tanpa sadar menunjukkan senyum ketika dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Ini benar-benar kamu. Mata Han Sue tidak berkedip saat dia menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian, kecerobohan tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia mengucapkan setiap kata dengan lembut tanpa jeda iklan. Naluri seorang wanita benar-benar menakutkan. Xiaoyan menjawab tanpa daya. Mampu kembali hidup dan bangkit dalam beberapa hari setelah menderita cedera serius seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Han Sue tertawa pelan. Adik Xiaoyan, kamu orang kuat yang misterius itu. Han Chong di sampingnya perlahan melebarkan matanya ketika dia mendengar percakapan antara Xiaoyan dan Han Sue. Akhirnya, dia bertanya dengan gagap. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia melihat keterkejutan di mata Han Chong. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Kita akan membicarakannya setelah menyelesaikan masalah di sini." Semua orang mengangguk ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Setelah itu, tatapan mereka beralih ke arah kelompok Hong Li. "Siapa kamu? Kamu nampaknya agak asing. Kupikir ini pertama kalinya kamu tiba di kota Tianbei kan?" Hongmu menghentikan Hong Li yang wajahnya sudah ditutupi dengan aura baku hantam. Matanya terfokus pada Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. "Bawa anak buahmu pergi. Aku sementara akan melindungi orang-orang di sini," ucap Xiaoyan dengan santuy. "Apakah kamu benar-benar ingin menyinggung klan Hongku?" Wajah Hongmu terkejut setelah mendengar kata-kata Xiaoyan.
Paling tidak, kalian berdua tidak memiliki kekuatan untuk menangkap seseorang di depanku. Xiao Yan tersenyum ketika dia menjawab. Dasar bocah sombong, jika kamu tidak mendapat keuntungan dari serangan diam-diam itu, bagaimana kamu bisa menyuruhku untuk mundur? Apalagi kami berdua ada di sini. Sikap Xiao Yan menyebabkan kemarahan di hati Hong Li untuk segera membangkitkan jiwa-jiwa baku hantamnya. Tinggalkan aku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan pria tua tulul itu, menoleh dan dengan lembut berkata kepada Han Sui. Han Sui terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Sementara dia masih terkejut, Xiao Yan di depannya telah melangkah maju ke depan. Han Sui tiba-tiba merasakan keberanian dan perasaan aman muncul di hatinya saat dia menatap punggung congkring Xiao Yan. Dia segera melambaikan tangannya dan berteriak, "Semuanya ikuti perintah Xiao Yan." Konvoi itu perlahan bergerak. Setelah itu, mereka terus mengikuti di belakang Xiao Yan. Wajah Hong Mu suram ketika dia melihat Xiao Yan dan konvoi di belakangnya perlahan bergerak. Hatinya memiliki niat baku hantam berputar di dalam hatinya. Dibandingkan dengan Hong Mu yang suram, Hong Li yang muda tersinggung memiliki ekspresi yang sangat buruk. Tinju Hong Li perlahan diperketat. Suara gemuruh berulang kali dibancarkan darinya. Beberapa saat kemudian, sebuah keganasan muncul di matanya ketika dia berteriak, "Habisi dia!" Setelah mendengar teriakan dari Hong Li, banyak sosok hitam dari belakang berteriak dengan marah. Mereka mempererat cengkraman senjata mereka saat mereka membawa aura baku hantam yang gila untuk menyerang konvoi. Yo yo yo, jika kalian suka video ini jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam-hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata saya ucapkan bye.